Halo bro, apa kabar? Ubur-ubur pernah keluar angkasa. Pada tahun 1991, NASA mengirim ubur-ubur kristal keluar angkasa. Wah, hebat ya, ubur-ubur. Beberapa ubur-ubur dapat bersinar dalam gelap. Cahaya ini dapat digunakan untuk menakuti predator, menarik mangsa, atau memperingatkan hewan lain. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Ubur-ubur adalah hewan laut yang termasuk ke dalam golongan Cnidaria yang memiliki sel penyengat yang disebut cnidosit. Ubur-ubur tidak memiliki otak, darah, tulang, atau jantung, dan tubuh mereka terdiri dari 98% air. Ubur-ubur tidak punya otak atau sistem saraf pusat. Akan tetapi, mereka punya jaring saraf yang terdiri dari neuron yang dapat merespon pada berbagai rangsangan. Ubur-ubur memiliki dua jenis neuron, sensorik dan motorik. Neuron sensorik berfungsi untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan, seperti cahaya, getaran, dan bahan kimia. Neuron motorik berfungsi untuk menggerakkan otot-otot ubur-ubur seperti kontraksi dan relaksasi. Ubur-ubur memiliki beberapa indera yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan laut. Cnidosit, sel penyengat yang terdapat di tentakel ubur-ubur. Cnidosit memiliki silia yang dapat mendeteksi kontak fisik dan indera yang dapat mendeteksi zat kimia seperti bau. Kombinasi ini memungkinkan cnidosit untuk menyengat mangsa atau predator dengan racun. Statosista, organ keseimbangan yang terdapat di dasar lubang mulut ubur-ubur yang membantu ubur-ubur untuk mengatur kedalaman dan arah berenangnya. Ocelus, organ penglihatan yang terdapat di tepi payung ubur-ubur yang membantu ubur-ubur untuk menghindari rintangan, mencari makanan, atau berkomunikasi dengan ubur-ubur lain. Ubur-ubur telah hidup di bumi lebih lama dari dinosaurus. Para ilmuwan percaya bahwa ubur-ubur sudah ada sejak setidaknya 500 juta tahun yang lalu, bahkan mungkin 700 juta tahun yang lalu. Mereka telah bertahan dari 5 kepunahan massal di bumi. Ubur-ubur mampu bertahan dari kepunahan massal karena mereka memiliki struktur tubuh yang sederhana dan fleksibel serta dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Beberapa ubur-ubur dapat bersinar dalam gelap. Mereka memiliki organ bercahaya yang disebut bioluminescent, yang merupakan reaksi kimia antara protein yang dihasilkan tubuh ubur-ubur dengan air laut. Cahaya ini dapat digunakan untuk menakuti predator, menarik mangsa, atau memperingatkan hewan lain. Warna cahaya yang dipancarkan oleh ubur-ubur paling sering biru atau hijau dan dalam beberapa kasus merah. Ubur-ubur kotak adalah spesies ubur-ubur yang memiliki racun yang sangat kuat. Racun ubur-ubur kotak digunakan untuk menyetrum atau membunuh mangsa seperti ikan dan udang. Racun ubur-ubur kotak juga bisa sangat berbahaya bagi manusia. Racun ubur-ubur kotak dianggap sebagai salah satu yang paling mematikan di dunia. Ubur-ubur kotak hidup di perairan pesisir Australia Utara dan di seluruh Indo-Pasifik. Mereka berwarna biru pucat dan transparan dengan tubuh berbentuk lonceng.
Setiap ubur-ubur kotak memiliki 15 tentakel dengan panjang mencapai 3 meter. Setiap tentakel memiliki sekitar 500.000 cnidosit, yaitu sel penyengat yang mengandung nematosista, yaitu mekanisme berbentuk tombak yang menyuntikkan racun mikroskopis ke korban. Ubur-ubur pernah keluar angkasa. Pada tahun 1991, NASA mengirim 2.478 ubur-ubur kristal ke orbit bumi untuk menguji efek gravitasi nol pada perkembangan mereka. Setelah 12 hari di luar angkasa, ubur-ubur tersebut dibawa kembali ke bumi untuk diamati. Hasilnya menunjukkan bahwa ubur-ubur yang tumbuh di luar angkasa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan gravitasi bumi. Ubur-ubur tersebut tidak dapat berenang dengan normal dan cenderung berputar-putar atau tenggelam. Hal ini menunjukkan bahwa gravitasi nol mempengaruhi perkembangan organ keseimbangan ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki 4 organisme dalam satu tubuh. Mereka memiliki simbiosis mutualisme dengan zooxanthellae, yaitu alga mikroskopis yang hidup di dalam jaringan ubur-ubur dan memberikan nutrisi melalui fotosintesis. Mereka juga memiliki simbiosis komensalisme dengan ikan remora, yaitu ikan yang menempel pada tubuh ubur-ubur dan mendapatkan perlindungan dari predator. Selain itu, mereka juga memiliki simbiosis parasitisme dengan cacing trematoda, yaitu cacing yang menginfeksi tubuh ubur-ubur dan menyebabkan kerusakan pada organ keseimbangan mereka. Ubur-ubur dapat berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara aseksual dan seksual, tergantung pada bentuk tubuh dan tahap hidup mereka. Secara aseksual, ubur-ubur dalam bentuk polip, yaitu bentuk tubuh yang menempel pada substrat, dapat berkembang biak secara aseksual dengan tunas. Secara seksual, ubur-ubur dalam bentuk medusa, yaitu bentuk tubuh yang berbentuk lonceng dengan tentakel, dapat berkembang biak secara seksual dengan melepaskan gamet, yaitu sel kelamin. Ubur-ubur jantan melepaskan sperma dari mulutnya ke air, sedangkan ubur-ubur betina melepaskan telur dari mulutnya ke air atau menyimpannya di dalam tubuhnya. Sperma dan telur tersebut akan bertemu dan membentuk zigot, yaitu sel hasil pembuahan. Ubur-ubur adalah hewan yang tidak memiliki suara. Mereka tidak memiliki organ yang dapat menghasilkan atau mendengar suara seperti paru-paru, pita suara, atau telinga. Ubur-ubur hanya dapat merasakan getaran di dalam air melalui sistem saraf mereka. Ubur-ubur juga tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan ubur-ubur lain kecuali dengan menggunakan cahaya yang dihasilkan oleh bioluminescen. Ubur-ubur merupakan sumber makanan yang bergizi bagi penyu. Ubur-ubur mengandung protein, kolagen, dan mineral, tetapi rendah kalori dan lemak. Ubur-ubur juga merupakan sumber air yang penting bagi penyu, karena tubuh ubur-ubur terdiri dari 98% air. Ubur-ubur juga dapat membantu penyu untuk mengeluarkan garam berlebih dari tubuhnya, karena ubur-ubur memiliki konsentrasi garam yang lebih rendah daripada air laut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.